Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa Putri Budiawan dengan NIM 11046230029. Mari para empower semuanya, kita mulai semangat yang membara dalam presentasi kali ini. Kita akan menjelajahi dunia kreativitas dan strategi dalam desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Bersiaplah untuk terinspirasi dan meraih keahlian baru yang akan membawa pembelajaran empower semuanya ke level yang berikutnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan perancangan media pembelajaran. Yang pertama adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran merupakan konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku baru melalui proses pembelajaran. Yang kedua, ada karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajar itu kan bervariasi ya, tergantung dari faktor usia, latar belakang, budaya, kecerdasan, gaya belajar, dan pengalaman belajar sebelumnya. Yang ketiga, ada tujuan dan juga strategi. Dalam merancang media pembelajaran, tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran ini, kita dapat menerapkan strategi yang tepat untuk merancang media pembelajaran yang dijadikan sebagai alat untuk pembelajaran siswa. Yang keempat, ada prinsip desain instruksional. Prinsip desain instruksional ini merupakan panduan atau pedoman yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan menyampaikan materi pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Proses ini adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai dan seberapa efektif materi pembelajaran tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi target pembelajaran. Nah, hal ini merupakan salah satu langkah kunci dalam perencanaan pembelajaran. Karena dalam proses ini itu melibatkan penentuan apa yang ingin dicapai oleh siswa sebagai hasil dari pembelajaran. Yang kedua, mempertimbangkan beragam perspektif. Dengan mempertimbangkan beragam perspektif tersebut, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif itu juga kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas di dunia. Dengan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan dan menjadi pembelajaran yang lebih terbuka dan juga inklusif. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan prioritas masyarakat. Pembelajaran tidak hanya menjadi lebih bermakna bagi siswa, tetapi juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah perencanaan strategis dan implementasi yang bijaksana. Konteks pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kualitas dari si pembelajar itu sendiri. Selanjutnya, ada strategi pengorganisasian konten. Yang pertama, ada strategi berbasis taksonomi tujuan pembelajaran. Strategi ini itu dibuat untuk merencanakan pembelajaran dan pengembangan strategi instruksional yang sesuai. Dengan menggunakan strategi ini, pendidik itu bisa merencanakan pengalaman pembelajaran yang beragam dan mendukung pengembangan keterampilan kognitif siswa di berbagai level. Yang kedua, mengurutkan konten pembelajaran secara progresif. Konten pembelajaran secara progresif ini kita bisa merancang urutan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang ketiga, ada teknik chunking. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk membagi informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang berfungsi untuk memungkinkan seseorang untuk membatasi batasan kapasitas memori jangka pendek mereka. Yang keempat, ada integrasi multimedia. Integrasi multimedia ini, penggunaannya itu contohnya seperti jenis media teks, gambar, audio, animasi, dan video interaktif lainnya. Yang kelima, pendekatan pembelajaran adaptif.
Pendekatan yang dirancang untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan preferensi individu siswa ini dilakukan melalui penggunaan teknologi dan data untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan siswa, serta menyajikan konten pembelajaran yang sesuai dengan tingkat mereka. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran menarik dan inklusif. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis pedagogi responsif budaya. Hal ini merupakan pendekatan yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Pengembangan media pembelajaran ini itu merupakan pendekatan yang memprioritaskan aksesibilitas, fleksibilitas, dan juga inklusivitas dari semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pembelajaran yang lebih beragam. Yang terakhir, pengembangan media berbasis pembelajaran interaktif dan gamified. Dalam pengembangan media pembelajaran ini itu melibatkan penggunaan elemen-elemen permainan dalam desain pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pembelajaran siswa. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan alat dalam produksi media. Yang pertama, ada aplikasi edit gambar dan juga video. Contohnya yang bisa kita lihat saat ini itu ada Final Cut Pro. Semua aplikasi ini itu menawarkan berbagai fitur untuk mengedit dan memodifikasi gambar atau video sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Yang kedua, ada platform pembuatan presentasi. Contohnya, ada Google Slides, ada Canva, dan Microsoft PowerPoint. Dalam setiap platform ini itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, ada cloud storage, dan kolaborasi. Dalam proses penyimpanan data di server jarak jauh yang diakses melalui internet ini, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file dari mana saja dengan koneksi internet. Yang terakhir ada platform pembelajaran berbasis web. Nah, hal ini itu merupakan sistem yang memungkinkan akses pembelajaran dan pengajaran melalui internet. Ini dapat mencakup berbagai jenis konten pembelajaran seperti video, modul interaktif, latihan, dan juga ujian. Selanjutnya, evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Ada 4 jenis evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan kriteria evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan dan analisis data. Yang ketiga, lakukanlah peninjauan dan juga perbaikan. Yang keempat, pengujian kembali. Selanjutnya, contoh dan juga manfaat. Contoh pertama ada Learning Management System atau LMS yang saat ini juga digunakan untuk para mahasiswa termasuk saya pribadi, dan platform digital ini itu digunakan untuk menyelenggarakan, mengelola, dan melacak program pembelajaran secara daring. Yang kedua ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang menggunakan video sebagai alat untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada peserta didik. Yang ketiga ada podcast dan audio pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran yang menggunakan format audio. Dalam menggunakan format audio tersebut, digunakan untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada pendengarnya. Yang terakhir atau yang keempat ada e-book dan materi digital yang merupakan bentuk media pembelajaran yang menggunakan format digital untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada pembaca. 4 contoh yang kita lihat dalam PowerPoint ini itu sangat bermanfaat bagi para peserta didik karena dari segi penggunaannya pun bisa kita akses dengan menggunakan internet dan juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Saya rasa untuk presentasi saya kali ini sudah cukup. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga para empower semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.